Tahun itu, kakek mengunci diri di kamarnya dan tidak makan atau minum, dan saya tidak diizinkan untuk melangkah melewati pintu. Setiap malam, di luar halaman, ada banyak hewan seperti ular dan rubah. Mereka hanya duduk diam. Dia terus membungkuk ke halaman, bahkan lebih keterlaluan. Kakek benar-benar membuatku mengenali sebuah rumah tua yang sepi untuk ibu baptis, dan itu juga rumah pembunuh yang terkenal. Selama Anda pernah ke rumah tua itu, penyakit ringan bisa serius. Yang paling penting adalah membenci kematian secara misterius. Dan saya telah menyembah ibu baptis saya sejak saya menyembahnya. Di sekolah, seseorang memukuli saya setiap saat. Bukannya aku jatuh ke selokan dan menjadi bodoh. Itu digigit ular berbisa atau anjing liar di pinggir jalan. Yang paling aneh adalah, saya sering menemukan kelinci, burung pegar dan sejenisnya di pinggir jalan, langsung menabrak pohon dan mati. Dengan keberuntungan saya, tidak ada kekurangan permainan di meja makan saya setiap hari. Semuanya dimulai dengan ayah saya. Karena kemiskinan keluarga, ayah saya telah menjadi bujangan selama beberapa dekade. Tapi tiba-tiba suatu hari, ayah saya menjemput seorang menantu perempuan, dan setelah melahirkanku, menjadi gila. Ketika saya berusia 8 tahun, entah kenapa gantung diri di pohon belalang di pintu masuk desa. Orang-orang tua di desa semua mengatakan bahwa ibuku adalah seorang wanita Yin Yang Zi adalah saat dia lahir. Atas nama orang tua yang sakit parah bergegas mengatasi kegembiraan. Saat dia besar nanti, orang tua itu telah meninggal selama bertahun-tahun. Yin Yang Zi juga dikenal sebagai pengganti orang mati. Sangat tidak beruntung menjaga janda tetap hidup. Ayah saya merasa malu berada di rumah. Tinggalkan aku dan ibuku untuk pergi bekerja. Tidak pernah kembali. Setiap malam setelah ibuku meninggal, saya akan bermimpi bahwa ibu saya datang kepada saya. Katanya dia akan membawaku pergi. Setelah saya memberitahu kakek saya, kakek menghela nafas dan berkata, "Kamu adalah Ji Yingmingge. Ratusan hantu bertarung. Ibumu telah melindungimu selama 8 tahun terakhir. Sekarang dia tidak bisa yakin. Aku khawatir tidak ada yang akan menjagamu. Itu sebabnya hantu itu menghantui Anda. Tapi pemisahan Yin dan Yang bukanlah cara." Jadi keesokan harinya, kakek membawaku masuk sebuah rumah tua sepi di gunung belakang. Kakek dan aku berlutut bersama di luar pintu setinggi setengah meter. Dia berbisik kepada cucu saya, Oriental Zuding kehidupan Maret yang jelek, lahir dari seorang wanita, hidup akan bergelombang, pembusukan lama tidak berdaya untuk melindunginya. Jika engkau mau mengambilnya sebagai seorang putra, setelah itu, setiap bulan akan disembah dengan api yang baik. Tuliskan Anda ke dalam silsilah timur, generasi dupa. Itu adalah pemandangan yang tidak akan pernah saya lupakan dalam hidup saya. Setelah kakek mengatakan ini, angin suram bertiup di pintu rumah tua itu. Saya melihat kakek saya membakar dupa di depan saya. Seekor ular berbisa merah muncul dari lubang tikus, melilit 3 batang dupa. Kakek buru-buru berteriak padaku, dia setuju. Berlututlah dan bersyukurlah. Itu hanya berantakan. Saya bersujud ke rumah tua 3 kali, lalu dia pingsan. Dari dulu, aku tidak akan memimpikan ibuku lagi. 16 per bulan, saya harus pergi ke pintu rumah tua untuk membakar dupa. Lambat laun, saya menjadi dekat dengan rumah tua itu. Saya tidak takut memasuki rumah. Kepala desa memiliki 2 putra. Dia adalah pengganggu terkenal di desa. Mereka mengawasi sebidang tanah di keluarga kami. Saya akan membangun pabrik minuman keras palsu di sana. Kakek saya tidak setuju. Akibatnya, 2 pengganggu membuat orang menghancurkan kakek saya. Berbaring di tempat tidur selama lebih dari sebulan. Tapi 3 hari kemudian, sesuatu terjadi pada rumah kepala desa. Kedua pengganggu itu tiba-tiba mengalami penyakit aneh. Perut mereka hanya dalam 3 hari. Ada beberapa bintik putih aneh. Daging bintik-bintik putih ini tumbuh. Dan terlebih lagi dalam semalam, mulai relik terlihat ke perut. Saya pergi ke banyak rumah sakit besar dan tidak dapat menemukan penyebabnya. Operasi pengangkatan kulit hanya dapat dilakukan setiap saat. Tapi tidak peduli seberapa bersih bangkainya, mereka kembali ke desa. Penyakit aneh akan terus menghantui mereka seperti kutukan. Kemudian, seorang pendeta tahu tua disewa untuk membantu mereka menemui dokter. Pendeta tahu tua ini masih memiliki 2 kuas. 8 batu bata hijau digali di sekitar kuburan leluhur rumah kepala desa. Pada setiap potongan bata hijau, semuanya diukir dengan karakter aneh yang berbeda. Apa yang lebih aneh, di bawah bata biru di kuburan, ada juga anak ayam yang telah dikeringkan dan dikeluarkan isi perutnya. Pendeta tahu tua dari Biro Usus Patah 8 batu bata terkejut. Dikatakan bahwa ini adalah mahakarya Feng Shui yang telah lama hilang. Semua keturunan pemilik kuburan menderita 7.749 hari fragmentasi hati dan usus. Ini adalah keganasan yang sangat kuat. Pendeta tahu tua itu memberitahu kepala desa bahwa biro ini adalah mahakarya. Orang biasa tidak bisa memadamkannya sama sekali. Tanyakan padanya tuan mana yang telah dia sakiti. Kepala desa memikirkan kakek saya. Dengan secercah harapan, saya akhirnya memohon untuk rumah kakek saya. Berlutut selama
selama 3 hari, kehilangan banyak uang. Kakek saya akhirnya mengalah. Lihatlah aku dan katakan, kamu pergi dan mohon pada ibu baptismu. Bagaimanapun, itu membunuh orang. Itu merugikan kebajikan Yin orang tuanya. Ini ajaib. Saya pergi ke rumah tua dan sujud. 8 batu bata hijau di sekitar kuburan leluhur kepala desa hilang. Saya benar-benar kembali ke sudut rumah tua. Penyakit aneh kedua putra kepala desa itu tiba-tiba sembuh. Dari dulu, kakek saya meminta saya untuk pindah ke sebuah rumah tua dan melarang aku untuk menemuinya. Ada sebuah kotak di rumah tua itu. Ada banyak buku tua di dalamnya. Ini semua tentang numerologi Feng Shui dan hal-hal seperti itu. Ada sebuah buku di dalamnya. Ada catatan biro panjang 8 batu bata. Dan tubuh kakek semakin memburuk dari hari ke hari. Pada tahun saya lulus dari sekolah menengah, kakek tiba-tiba memanggilku pulang. Dia meraih tangan saya dan berkata kepada saya, "Ah, kakek tidak bisa melindungimu lagi. Hidup saya seharusnya sudah pergi 78 tahun yang lalu. Anda tidak perlu marah. Saya pergi setelah jam 15 malam itu. Kamu mengubur tulangku di belakang ibu baptismu. Jaga jarak 7 langkah darinya. Tidak lebih, tidak kurang. Mengubur saya. Anda pindah ke kota. Jangan pernah kembali. Rumah kakek telah menyiapkan tabungan untukmu. Cukup bagimu untuk menyelesaikan kuliah. Ingat Azo, saat mengubur tulang kakek, jika ada kecelakaan, itu tidak berhasil. Anda menempatkan kakek, lempar saja tulangnya ke rumah tua. Anda harus pergi sebelum gelap keesokan harinya. Ada satu hal lagi yang harus Anda ingat. Kakek telah pergi selama beberapa hari. Pasti ada segala macam hal yang datang ke pintuku. Ada orang-orang yang membalas budi. Ada juga yang balas dendam. Jika Anda menemukan seseorang yang salah, jangan membukakan pintu untuknya. Anggap saja kakek sedang istirahat. Belum lagi kakek sudah menghisap darah. Kakek, aku ingat. Pada saat ini saya menangis, berlutut di depan kakek. Meskipun saya belum melihatnya selama 8 tahun. Tapi kakek saya adalah orang tersayang saya. Kakek tidak tahan denganmu. Suara kakek mulai tumbuh baik. Azuo, kamu akan berduka malam ini. Jangan lupa ketika Anda pergi keesokan harinya. Aku juga membakar dupa terakhir untuk ibu baptismu. Saya menangis berjam-jam. Sampai sekitar jam 11 malam. Baru saat itulah dia berdiri dengan linglung. Berlari ke rumah Paman Li yang paling dekat dengan rumah. Memberinya amplop merah 24 yuan. Biarkan dia membantuku berkabung. Paman Li berjanji akan mengirimiku pemakaman. Setelah menemukan seseorang untuk mengatur pemakaman bersama, saya pulang ke rumah dengan air mata berlinang. Sudah lewat jam 12 malam. Saat aku berjalan ke pintu, tidak ada mayat kakek di tempat tidur. Hanya ada setumpuk tulang yang akan membusuk. Ada juga selembar kertas merah di tempat tidur dengan tulisan tangan kakek tertulis di atasnya. Jangan panik, ingat apa yang kakekmu katakan padamu. Anak baik, kakek sudah pergi. Sepertinya kakek sudah mati selama bertahun-tahun. Ada juga kolumbarium di sebelah tulang. Ini jelas disiapkan oleh kakek sendiri. Saya lambat. Masukkan tulang kakek saya ke dalam guci. Tulang-tulang itu telah ada di sana selama bertahun-tahun. Itu bisa berubah menjadi remah-remah dengan sedikit sentuhan. Keesokan harinya, Paman Li berada di halaman. Sebuah platform penawaran sederhana didirikan. Benar saja, itu seperti yang dikatakan kakek. Akan ada banyak orang yang datang kepadanya setelah dia pergi. Memang ada banyak wajah asing pada hari ini. Tapi menjelang siang, jumlah orang yang datang secara bertahap menurun. Saya tidak tidur sepanjang malam. Aku akan menyipitkan mata di ruang tamu sebentar. Tapi hanya memejamkan mata. Tapi tiba-tiba dia mendengar ketukan di pintu halaman. Pada saat itu, saya pikir itu tidak normal. Gerbang terbuka. Semua yang datang untuk berkabung datang langsung. Mengapa seseorang mengetuk pintu? Saya berjalan ke halaman dan melihat ke gerbang halaman. Ternyata itu seorang wanita tua. Wanita tua itu mengenakan kain kafan hitam. Unta itu sangat parah. Melihat orang, mereka hanya bisa memutar mata dan melihat ke atas dengan ganas. Saya terkejut saat itu. Permisi, apakah Anda di sini untuk meratapi kakek saya? Tanyaku. Hehehe. Ya, nah, tanyakan saja padamu. Bisakah Anda mengizinkan saya masuk? Wanita tua itu memiliki senyum bengkok di wajahnya. Dia tertawa. Itu melahirkan rasa dingin di tulang belakang saya. Saya bertanya-tanya bagaimana bisa ada pertanyaan aneh seperti itu. Pintunya tidak tertutup. Tidak bisakah kamu masuk begitu saja? Ditambah wanita tua itu memiliki senyum di wajahnya. Sepertinya tidak ada yang perlu diratapi sama sekali. Saya sedikit kesal. Saya juga menyadari ada yang tidak beres dengan orang ini. Saya tidak bisa melihat bayangannya di bawah sinar matahari.
Aku akan bertanya lagi, "Nak, bisakah saya masuk dalam trans saya?" Wanita tua itu bertanya lagi sambil tersenyum. Saya tidak bisa mengatakannya dengan hati-hati. Anda tidak ingin keluar dari sini. Sampai jumpa nanti. Patahkan tulang lamamu. Itulah yang dikatakan kakek saya ketika saya masih kecil. Menemukan orang yang tidak normal. Anda bisa memarahi. Tidak apa-apa untuk berteriak. Jangan biarkan dia berpikir Anda pengganggu. Saya tidak menyangka akan dimarahi oleh saya seperti ini. Mata wanita tua itu berputar. Tiba-tiba dia kehilangan senyumnya. Dia menatapku setidaknya selama 2 menit. Tak bergerak berdiri di sana menatap. Adegan itu sangat menakutkan dan aneh. Yang saya tahu adalah, saya merinding sepanjang waktu, tapi tidak berani bergerak. Wanita tua itu memelototiku selama 2 menit. Baru kemudian dia berbalik dan pergi. Sebelum pergi, dia juga mengatakan bahwa saya akan kembali di malam hari. Pada saat ini, embusan angin tiba-tiba bertiup di halaman. Saya sangat takut sehingga saya tidak mengetahuinya. Apakah saya terpesona atau apa yang terjadi? Saat berlutut di depan guci kakek dan membakar dupa, tiba-tiba saya melihat bayangan di dinding. Tetapi ketika saya kembali sadar dan menggosok mata saya melihat lagi. Tetapi saya menemukan bahwa tidak ada bayangan di dinding sama sekali. Seekor ngengat terlihat berbaring di atasnya. Ngengat jenis ini jarang terjadi. Tamparan warna-warni di punggungnya seukuran 1. Aku menatap ngengat sejenak. Saya tiba-tiba teringat sesuatu yang kakek saya katakan sebelumnya. Dikatakan bahwa setelah seseorang meninggal, kerabat akan datang menjemputnya. Saya secara tidak sadar berpikir bahwa ini adalah nenek saya yang datang untuk menjemput kakek saya. Nenek pergi ketika saya tidak ingat. Tidak ada rasa keintiman. Saya sangat ketakutan sehingga saya berlari ke ruang tamu. Duduk di kursi untuk waktu yang lama. Saya tidak berani bernapas. Segera setelah itu, saya mendengar gerakan di aula leluhur. Sepertinya seseorang sedang berjalan di aula leluhur. Saya memiliki keberanian untuk membuka pintu aula leluhur dan melihatnya. Itu gelap gulita. Lilin di sebelah guci kakek telah padam. Aula leluhur gelap. Aku selalu merasa seperti ada sepasang mata yang menatapku dalam kegelapan. Ragu-ragu sejenak, atau dengan keras kepala terlindas. Saya ingin menyalakan kembali lilin. Ini adalah lampu yang selalu terang yang menunjukkan jalan bagi kakek. Tapi sesuatu yang aneh terjadi. Biarkan saya membuka katup yang lebih ringan sebanyak yang saya mau. Korek api ini tidak bisa menembakkan api. Saya berlari ke ruang tamu tanpa percaya pada kejahatan. Punya korek api baru. Dan ternyata, saat ini, tiba-tiba saya merasakan sakit yang luar biasa di perut saya. Ini seperti seseorang ada di depanku. Ini seperti mencubit ususku. Saya pikir nenek saya yang datang menjemput kakek saya. Sepertinya aku langsung mengerti sesuatu. Menahan rasa sakit yang parah dan buru-buru berlari ke dapur. Ambil mangkuk porselen, sepasang sumpit. Isi mangkuk porselen dengan sedikit air. Kemudian saya mulai memikirkan kembali nama-nama orang yang saya cintai yang telah meninggal. Berteriak dari atas. Saya pertama kali memanggil kakek buyut saya dengan lemah. Dan nama nenek buyut. Sumpitnya tidak berdiri. Rasa sakit di perutku tiba-tiba. Namun, itu meningkat. Saya segera memanggil nama ibu saya ketika sakit. Sumpitnya masih tidak berdiri. Akhirnya sampai pada nama nenek saya. Aku buru-buru berteriak nenek Chow Sia Oven. Saat berikutnya sumpit berdiri. Saat itulah saya melihatnya. Ngengat di dinding aula leluhur barusan. Hanya berbaring tak bergerak di sudut gelap kompor. Pola warna-warni di bagian belakang. Seperti sepasang mata ganas. Menatap apa yang tampak seperti saya. Saya tidak punya waktu untuk memikirkannya. Nenek saya yang menemukan saya. Cepat ambil pisau dapur di talenan. Gunakan bagian belakang pisau untuk menjatuhkan sumpit. Ngengat di depannya tiba-tiba terbang menjauh. Kemudian perutku mulai perlahan-lahan meringankan rasa sakitnya. Setelah 2 menit, saya tidak merasakan sedikit pun rasa sakit lagi. Saya tidak berharap trik ini benar-benar berhasil. Ini adalah obat rumahan yang diajarkan kakek saya sejak dini. Ketika seseorang tiba-tiba sakit perut di malam hari, 9 dari 10 mereka ditemukan oleh orang mati. Gunakan kekuatan cara mangkuk air. Panggil nama mati yang terlintas dalam pikiran. Saat Anda menemukan nama Anda, sumpit akan berdiri. Jika nenek moyang Anda memukul sumpit dengan punggung pisau, dia tidak akan mencarimu lagi. Pada saat ini, saya buru-buru mengambil korek api, lari ke aula leluhur dan coba nyalakan lentera. Itu menyala dalam satu gerakan. Segera jam 12 malam, saya mulai bingung lagi. Tapi saat itulah dia akan tertidur. Ada ketukan di pintu di halaman. Suara wanita tua di siang hari datang dari pintu. Hehehe, anak muda, saya datang, saya akan berbalik. Saya melihat sepasang mata
berputar, menatapku dari gerbang halaman. Wanita tua itu masih berpakaian di siang hari. Hanya saja kali ini dia memiliki benda putih ekstra di tangannya. Anda bisa melihatnya dari jauh. Itu adalah kain kafan. Saya menelan ludah, menatapnya dan berkata, "Apa yang kamu lakukan di sini?" Kali ini wanita tua itu tidak marah. Dia menatapku lagi dan tersenyum. Saya tidak berpikir dia memiliki kekuatan sebanyak itu. Dia melemparkan kain kafan ke kakiku. Dia bertanya padaku sambil tersenyum, "Anak muda, Anda melihat ukurannya. Apakah itu cocok?" Saya mundur selangkah. Dia melihat kain kafan di tanah. Penampilan wanita tua itu mengerikan. Saya berpikir, jangan menyinggung perasaannya. Jangan sampai mereka menghantuiku nanti. Jadi saya bilang kakek saya tidak membutuhkannya. "Cepat, ini untukmu." Senyum di wajah wanita tua itu menjadi sedikit mengerikan. Aku hanya merasa rambutku berdiri tegak. Saat itulah, tiba-tiba, suara seorang gadis datang dari halaman. "Mari kita minta nyawanya lagi. Aku memakanmu." Kata-kata dari kalimat ini sangat kejam, tapi suaranya sangat lembut. Wajah wanita tua itu tiba-tiba menjadi sedikit panik. Belokan secepat kilat untuk melihat sisi lain dinding halaman. Seolah-olah Anda telah tersengat listrik. Seolah-olah sesuatu yang mengerikan akan datang. Raungan seorang gadis muda terdengar. Tampaknya datang dari arah yang dilihat wanita tua itu. Segera setelah itu, wanita tua itu ketakutan seolah-olah dia ketakutan. Dia berbalik dan berlari ke dalam kegelapan. Hilang. Aku melihat ke arah suara gadis itu, tapi tidak ada setengah sosok yang terlihat. Tapi setelah suara gadis itu, tiba-tiba saya merasa sangat baik di hati saya. Itu sangat nyaman, dan perasaan takut benar-benar hilang. Saya merasa ada seseorang dengan banyak aura berdiri di halaman. Anda membantu saya menjaga rumah. Ini memberi saya rasa aman yang tak terbatas. Ini tengah malam. Saya memperhatikan lentera abadi di aula leluhur. Tidak ada lagi yang terjadi. Sampai keesokan paginya, ada ketukan di pintu. Saya membuka pintu halaman. Seorang pendeta Tao muda dengan ransel muncul di depan mataku. Pendeta Tao muda itu mengenakan jubah abu-abu, rambut disanggul, pakaian yang buruk dari Gunung Longhu. Saya mendengar tentang leluhur Tuan Dongfang. Saya datang untuk menyampaikan bela sungkawa saya. Saya berharap adik laki-laki itu akan berduka. Pendeta Tao muda memasuki halaman, dan mereka menebas di mana-mana. Lalu dia bertanya, "Yin Qi sangat berat. Apakah sesuatu terjadi pada adik laki-laki ini tadi malam?" Setelah mengatakan itu, dia menatap lurus ke arahku. Liang Jiucai berbicara. Saya melihat mata adik laki-laki saya berbinar. 3 kebakaran itu kuat. Agaknya, leluhur Anda harus menjadi guru Tao. Tapi adik laki-laki Intang berwarna merah. Pipinya terlalu kemerahan. Ketika Anda masih kecil, nenek moyang Anda memberi Anda pernikahan Yin. Ketika saya mendengar ini, saya langsung kesal. "Omong kosong apa yang kamu bicarakan?" Untuk mengatakan bahwa kakek saya mengenali sebuah rumah tua untuk saya sebagai ibu baptis saya. Saya mengakuinya, tetapi dia mengatakan bahwa kakek saya menikahi saya. Ini omong kosong. Saya melihat seorang imam mendengar apa yang dia katakan. Jangan kesal dan terus lihat wajahku. Mencubit jari-jarinya sebentar, dan berkata bahwa jalan yang malang itu mencubit jari-jarinya dan menghitung. "Kakekmu memberimu 2 jimat ketika dia meninggal, dan Anda adalah menantu hantu untuk salah satu dari mereka." Aku meliriknya. Dalam hal penilaian pribadi saya, meskipun orang ini memiliki sejumlah kemampuan nyata, tapi dia tahu bagaimana melihat dan melihat. Masih ada kekurangan tertentu. Bahkan jika itu adalah Tau Gunung Harimau Naga asli, ini setengah paling baik. Bagaimanapun, saya tidak memiliki pendapat yang baik tentang orang ini. Tunggu dia menghabiskan dupa. Perintah penggusuran dikeluarkan. Tapi aku tidak membuka mulutku. Ini cukup berkelanjutan. Kiri sesuai dengan kata-kata kakek. Aku akan mengubur tulangnya malam ini. Ngomong-ngomong, beri ibu baptis 1 dupa terakhir. Maka Anda harus keluar dari tempat benar dan salah ini. Di malam hari, ketika setiap rumah menyala, saya membungkus guci kakek saya dengan kain putih, membawa dupa, lilin, uang kertas, sendirian dengan senter kecil, pergi ke ibu baptis gunung belakang. Jalan menuju gunung belakang. Ini adalah salah satu tempat paling terpencil dan menakutkan di desa. Kecuali saya, tidak ada yang berani menginjakkan kaki bahkan di siang hari. Rumah tua saat ini, itu berdiri tegak dan tinggi di bawah sinar bulan yang redup. Pintu depan ditumbuhi rumput liar. Ada juga beberapa tanda runtuhnya batu bata dan ubin. Penampilan penyihir tua itu keterlaluan. Tapi saya masih mengumpulkan keberanian. Ini seperti meletakkan dupa di kuburan leluhur Anda. Dengan cara ini, ada sedikit lebih banyak keintiman di hati saya. Saya berlutut, kata ibu baptis penyihir tua. Ngomong-ngomong, aku akan membelinya untuk kakekku dan memberimu dupa. Jika ada gangguan, saya harap ibu baptis tidak akan disalahkan. Suara itu jatuh. Ada angin sepoi-sepoi lagi di belakangnya. Pohon-pohon berdesir tertiup angin, tapi angin menerpa punggungku. Tapi itu tidak dingin sama sekali. Ini seperti angin sepoi-sepoi yang hangat di bawah terik matahari. Saya tahu itu pasti ibu baptis saya yang memberitahu
memberitahu saya. Tidak apa-apa, cepat keluarkan uang kertas lilin dupa dari tas. Saya memesan satu di tempat dupa dibakar di masa lalu. Kemudian dia menyalakan senternya dan berjalan ke belakang rumah tua itu. Kata kakek, dia akan dimakamkan di tempat ketujuh di belakang rumah tua. Faktanya, saya telah menjadi dupa bagi ibu baptis saya selama bertahun-tahun. Tapi dia tidak pernah pergi ke belakang rumah tua itu. Itu adalah tempat yang benar-benar asing bagi saya. Rumah tua itu dikelilingi oleh rumput liar. Saya melempar untuk waktu yang lama. Saya akhirnya berjalan ke belakang rumah. Temukan senter untuk menyinarinya. Di belakang ini adalah hutan bambu. Ada punggungan setinggi 1 meter. Kemudian saya mengukur ke posisi 7 langkah. Kebetulan pintu masuk ke jalan setapak yang mengarah ke hutan bambu. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia menyalakan lilin. Kemudian mulailah menggali lubang dengan cangkul. Pada saat menggali lubang, tulang punggungnya terasa dingin. Merinding juga terus meningkat. Saya selalu merasa tidak nyaman tinggal di sini untuk sementara waktu. Tiba-tiba terasa di belakang rumah tua itu ada sepasang mata menatapku. Saya berpikir untuk mengubur kakek saya dengan cepat, lalu keluar dari sini. Kalau dipikir-pikir ini, saya mulai berkonsentrasi menggali lubang di tanah. Tepat setelah saya menggalinya, ketika Anda bisa mengubur lubang kolam kolumbarium kakek, tidak ada angin di sekitar, tapi tiba-tiba gelap, lilin padam. Aku mengerutkan kening, kulit kepala langsung mati rasa. Kakek berkata untuk lari segera setelah lilin padam. Padam di sini. Saya buru-buru mengambil kolumbarium. Ketika Anda siap untuk bangun dan berlari, lemparkan kolumbarium ke rumah tua. Akibatnya, hanya berdiri. Tiba-tiba, suara seorang wanita datang dari belakang. Apa yang Anda lakukan di sini? Kulit kepala saya mati rasa. Pada saat lilin padam, saya tahu sesuatu akan terjadi. Tunggu, aku menegangkan kepalaku saat melihat ke arah suara wanita itu, hanya untuk menemukan bahwa tidak ada seorang pun di depannya. Lokasi itu adalah bambu yang bergoyang tertiup angin. Tetapi pada saat ini saya sepertinya mengingat sesuatu. Jalan ini selamat tinggal pada kakek. Selamat tinggal kakek yang membuatku sadar ada sesuatu yang salah dan melemparkan abunya ke dalam rumah tua. Kemudian lari untuk hidupmu menuruni gunung. Ini bukan cara untuk berurusan dengan licik. Ini untuk keselamatan saya sendiri. Ternyata kakek saya sebenarnya tidak ingin saya melakukan itu. Ini langkah yang tidak berdaya. Jika Anda benar-benar membuang abu kakek Anda ke dalam rumah tua, kakek tidak akan pernah bisa hidup di luar hidupnya. Menjadi hantu kesepian yang berkeliaran di dunia. Dia membesarkan saya dengan banyak kerja keras. Saya tidak boleh pengecut. Jaga dirimu saja. Aku tidak akan membiarkan kakekku mati dan menjadi hantu yang kesepian. Kalau dipikir-pikir ini, saya dengan rapi membawa kolumbarium kembali ke lubang. Bersiaplah untuk memasukkan kolumbarium ke dalam lubang dan isi tanah. Tapi saat aku membenamkan kepalaku, ketika saya hendak memasukkan kolumbarium ke dalam lubang, tiba-tiba saya mendengar dengusan. Sepertinya ada sesuatu di lubang tanah yang gelap. Nyalakan senter dan bersinar di dalam. Segera tersentak. Seekor ular merangkak ke dalam lubang di beberapa titik. Sisik merah, kepala besar berbentuk segitiga. Saat ini, lehernya melengkung ke belakang. Buka mulutmu lebar-lebar. 2 taring terbuka. Peringatan bagi saya tentang kegilaan saya. Saya bergidik. Dia berlutut di depan lubang. Keluarkan dupa, lilin, uang kertas. Dia berkata sambil mengeluarkan korek api. Saya tidak tahu apakah Anda ibu baptis saya, tapi aku akan tetap membakarmu uang kertas. Tidak masalah jika Anda mengambilnya atau tidak. Kakek saya harus dimakamkan di sini malam ini. Jika tidak, Anda mati atau aku mati. Siapa yang tahu bahwa korek api ini dikeluarkan dan dipukul? Api tidak bisa menyalakan uang kertas. Merinding pecah di sekujur tubuhku. Cepat dan coba ubah sikap Anda. Ibu baptis, aku tahu kamu tidak akan menyakitiku. Demi membakar dupa dan berkorban untukmu di Azuo Yuiwe. Saya juga tidak menyangka itu. Kata-katanya belum selesai. Ular di dalam lubang sepertinya sudah gila. Tiba-tiba, dia melompat keluar dari lubang, merangkak ke arahku. Kulit kepala saya mati rasa. Pegang peluru abu dan berbalik dan lari. Sepertinya dia tidak merindukan perasaan lamanya dengan ibu baptis ini. Tetapi saya tidak ingin berlari kurang dari 2 langkah. Ada rasa dingin yang menusuk tulang di betisnya. Ular itu terlalu cepat. Itu kusut di sekitar betisku dalam satu gerakan. Saya hanya merasakan sesak di betis saya. Mati rasa yang menakutkan juga melanda. Segera saya merasa kaki saya mati rasa dan mati rasa. Hampir tidak sadar, bau kematian yang kuat ini menyebar dari betis ke tubuh. Itu membuat kesadaran saya kabur. Itu adalah rasa takut tersangkut di tenggorokanmu. Saya tidak tahu berapa menit berlalu ketika saya tidak berdaya untuk menghentikan jantung saya dari kematian. Tiba-tiba, saya mendengar ledakan nyanyian. Itu datang dengan santai dari hutan bambu. Yang tidak saya duga adalah ini. Lagu itu tidak datang untuk sementara waktu. Ular yang melilit pergelangan kakiku mengendur. Aku hanya menatapnya dengan tatapan kosong. Sedikit demi sedikit, saya naik ke rumah tua itu. Saya terkejut. Apa yang terjadi?
terjadi dengan nyanyiannya? Saya salah menebak. Suara nyanyian dari hutan bambu adalah ibu baptis yang membantuku, dan ular ini tidak ada hubungannya dengan ibu baptisku. Saya tidak terlalu memikirkannya. Ambil kesempatan untuk berlari ke sisi lubang tanah, mengubur abu kakeknya, bakar semua uang kertas bambu, bersujud kepada kakek 3 kali berturut-turut. Saya tidak menginginkan apapun. Jadi dia berbalik dan berlari menuruni bukit. Suara musik yang indah di hutan bambu itu masih mencapai telinga. Ketika saya berlari ke pintu depan rumah tua itu, saya merasa seperti tubuh saya dikendalikan oleh nyanyian. Entah kenapa berhenti. Saya bingung untuk sementara waktu. Aku benar-benar ingin melihat siapa gadis yang bersenandung itu. Lagu itu seperti mantra magis. Saya tidak bisa mengendalikan tubuh saya lagi, seperti mayat berjalan. Ketika dia berbalik, dia mengikuti dari mana suara itu berasal. Tapi saya sangat sadar. Saya ingin menggigit lidah saya dengan putus asa. Ternyata kesadaran saya tidak lagi mampu memerintah tubuh saya. Saya putus asa saat kami terus mendekat ke hutan bambu. Saya tahu mungkin saya telah beribadah selama bertahun-tahun. Ibu baptis yang tidak tahu penampilannya akan muncul di depanku. Setelah memasuki hutan bambu, nyanyian berlanjut, tapi saya menemukan tubuh dan kesadaran saya telah mendapatkan kembali kebebasan mereka. Apakah akan menjalankan atau melanjutkan? Lagu itu mengendalikan saya untuk berjalan ke hutan bambu. Kemudian dia berhenti memaksa saya untuk terus berjalan. Mungkinkah ini petunjuk ibu baptisku padaku? Dia tidak bermaksud menyakitiku. Memikirkan hal ini, saya langsung merasa lebih kuat. Ikuti suara lagu sampai ke hutan bambu. Hutan bambu semakin dalam dan dalam. Tapi setelah beberapa menit masuk lebih dalam, cahaya bulan mulai tumbuh kuat. Bambu di sini jarang. Sebuah lubang air kecil yang memantulkan cahaya bulan muncul di depan. Dari situlah musik itu berasal. Saya melihat seorang wanita dari jauh. Dia sedang duduk di atas batu biru di dekat lubang air. Kaki kecil diaduk di atas air. Memiringkan kepalanya, dia mengusap rambut hitam panjangnya ke dalam air. Lihat sosok merah ini. Tidak hanya saya tidak merasa takut. Sebaliknya, saya sedikit bersemangat. Entah kenapa, dia memiliki sedikit kasih sayang untuk wanita itu. Tanpa memikirkannya, dia berjalan ke arahnya. Dia sepertinya memperhatikan bahwa saya akan datang. Suara angin dan salju berhenti tiba-tiba. Tiba-tiba, ada keheningan di hutan bambu. Ibu baptis, aku sedikit gugup. Bahkan jika itu ibu baptisku. Tapi aku juga tahu betul di hatiku bahwa dia bukan manusia. Begitu saya mendengar saya menelepon ibu baptis saya. Tindakan wanita itu mencuci rambutnya tiba-tiba menegang. Detik berikutnya, dia perlahan kembali menatapku. Itu adalah wajah yang jernih dan giok. Wajah cantik dengan suasana lembut dalam ketidakpedulian. Sepanjang hidupku, aku belum pernah melihat gadis yang begitu tampan. Pada saat ini, jantung gugup saya berdebar kencang. Ibu baptis, aku datang kepadamu. Aku ingin mengucapkan selamat tinggal padamu. Saya tahu, selama bertahun-tahun, Anda diam-diam melindungi Azo. Tapi Azo akan berangkat besok. Saya tidak bisa cukup berterima kasih. Azo ada di sini untuk bersujud padamu. Saat saya berbicara, saya berlutut di tanah dan mencoba bersujud kepadanya. Ibu baptismu telah ditekan olehmu di rumah tua. Aku bukan ibu baptismu. Dia benar-benar berbicara. Ada kelembutan dalam suaranya. Suara itu persis sama dengan suara yang memperingatkan wanita tua tadi malam. Aku mendongak dengan linglung. Kamu bukan ibu baptisku. Wanita itu tidak menjawab saya. Menggosok rambutnya di sana. Kamu bukan ibu baptisku. Lalu mengapa Anda ingin membantu saya 3 kali dan 2 kali? Aku bertanya, agak tidak percaya. Saya melihat wajah wanita berbaju merah. Setelah mendengar suaranya yang lembut lagi, ketakutan di hatiku lenyap dalam sekejap. Sebenarnya, kakek saya memberitahu saya, ambil saja tulang orang tuanya. Dimakamkan di 7 lokasi di belakang rumah tua. Ibu baptis akan ditekan di rumah tua. Itu sebabnya saya harus menguburkan kakek saya di sana. Itulah alasan sebenarnya mengapa itu sangat berbahaya sekarang. Dan alasan utama mengapa saya mengubur kakek saya dengan lancar. Suara wanita itulah yang membantuku. Jadi wanita di depanku memang bukan ibu baptisku. Ibu baptis sebenarnya ingin menyakitiku sekarang. Tapi setelah dia mendengar lagu wanita itu, dia tidak meracuni saya lagi. Hanya saja aku takut pada wanita di depanku. Dan lebih suka ditekan olehku seperti ini. Banyak pertanyaan muncul. Tapi saya tidak ragu dengan keputusan kakek. Karena kakek memintaku untuk menekan ibu baptisku. Agaknya, ibu baptis pasti akan menyakiti hatiku. Saya hampir terbunuh. Itu juga mengkonfirmasi pretest kakek. Kurasa siapa wanita ini di depanmu? Dan mengapa Anda ingin membantu saya? Memikirkan hal ini, aku buru-buru bertanya pada gadis itu. Saya bertanya-tanya mengapa Anda membantu saya. Orang yang telah melindungiku dalam bayang-bayang selama bertahun-tahun. Bukankah itu ibu baptisku? Wanita itu kembali menatapku. Di wajah murni itu, ini sedikit ekspresi yang rumit. Sudah larut. Anda sebaiknya kembali. Dia menatapku. Lalu dia menatap rambutnya pada dirinya sendiri.
sendiri. Batu tulis ini untukmu. Anda mengambil benda ini. Tidak ada yang akan menghalangi Anda. Wanita itu tidak menjawab pertanyaanku. Suara itu sepertinya datang dari jauh. Tunggu aku untuk melihat ke atas. Hanya untuk menemukan bahwa orang lain telah menghilang. Saya melihat sekeliling untuk waktu yang lama. Masih belum ada tanda-tanda wanita itu. Saya harus melihat lempengan batu biru. Itu memang memiliki tali hitam di atasnya. Saya mengambil tali hitam dan membukanya. Saya pikir itu adalah sesuatu untuk mengusir roh jahat. Akibatnya, pita hitam itu berisi seikat rambut hitam panjang. Sekilas aku tahu bahwa itu adalah rambut wanita itu. Sejak wanita itu pergi, area di sekitar lubang air menjadi sedikit menakutkan. Saya tidak berani tinggal lebih lama lagi. Ambil barang-barangmu dan cepat turun gunung. Memegang seikat rambut ini di tangannya, saya merasa jauh lebih berani. Tidak ada pengekangan di jalan. Segera kembali ke dasar gunung. Saya baru saja berjalan ke suatu tempat yang jaraknya lebih dari 10 meter dari pintu. Lihat dari jauh, ada seseorang yang berdiri tegak di pintu masuk halaman saya. Aku tidak bisa menahan cemberut. Siapa yang akan menungguku di tengah malam? Awalnya saya sedikit takut. Sesuatu yang najis sedang menungguku di sana. Ketika saya menyalakan senter saya, itu bergetar. Hanya untuk mengetahui bahwa itu adalah prajurit pedang. Meskipun orang ini tidak diterima di hati, tapi bagaimanapun juga, bukan itu yang saya takutkan. Perlahan berjalan ke arahnya. Adik laki-laki, di mana kamu di tengah malam? Seorang prajurit pedang. Dia menatap tas hitam di tanganku dengan ekspresi bertanya. Saya tidak menjawab pertanyaannya. Secara retoris, saya masih ingin bertanya. Kamu menyelinap di depan rumahku di tengah malam. Apa yang ingin Anda lakukan? Kata-kata adik laki-laki itu agak tidak pengertian. Dao yang malang ada di sini untuk membantu Anda. Dia adalah pria yang serius. Saya tidak punya bantuan selain Anda untuk membantu. Anda pergi, saya membuka pintu. Saya melihat matanya tertuju pada tas di tangan saya. Saya merasa sedikit tidak nyaman. Anak laki-laki, Imho, Ruopo Road pergi malam ini. Saya khawatir Anda tidak akan melihat matahari besok. Kenichi mengikutiku tanpa henti. Bagaimana mengatakan ini? Aku kembali menatapnya. Dia mengerutkan kening. Mataku menyipit ke jalan yang baru saja aku turuni. Aku mengikuti tatapannya. Itulah pintu masuk ke karakter hutan. Itu gelap gulita di bawah sinar bulan. Tapi perhatikan baik-baik. Ada sosok berjongkok di bawah pohon besar. Aku menyalakan senterku dan melepaskannya. Namun, senter bersinar. Pohon besar tetaplah pohon besar. Tidak ada seorang pun sama sekali. Saat saya mematikan senter, cahaya bulan tumpah. Kemudian saya melihat sosok berjongkok di bawah pohon. Saya berkeringat dingin. Disarankan untuk melanjutkan. Membuka mulutnya dan berkata, jika tebakanku benar, kakekmu sebelum dia meninggal. Apakah itu disebut Anda? Anda harus meninggalkan tempat ini sebelum gelap besok. Saya tercengang. Tampaknya orang ini benar-benar bukan omong kosong. Layak menjadi pendeta Tao di Gunung Longhu. Ada 2 kuas. Bagaimana Anda tahu? Aku balas menatapnya. Maret sepi. Perlindungan roh yang ganas. Dia mencubit jari-jarinya. Anda adalah takdir dari Heavenly Scone Lone Star. Hidup ini adalah hantu. Bukankah kakekmu memberitahumu? Jika bukan karena sesuatu yang najis yang akan melindungi Anda, saya khawatir Anda akan mati saat lahir. Apa yang Anda pegang di tangan Anda? Tapi seorang wanita cantik dengan gaun merah panjang. Wanita cantik yang memberimu dan memberimu benda ini. Saya selalu suka berada di pegunungan pada malam hari, menyenandungkan lagu yang indah. Dia bertanya tiba-tiba, menunjuk ke tas hitam di tanganku. Ya, pertanyaannya juga agak mengecewakan. Saya tidak berharap semuanya diketahui. Saya tidak berpikir pria ini memiliki niat buruk. Saya tidak berpikir ada kebutuhan untuk menyembunyikan ini darinya. Saya tidak berharap dia menyenandungkannya kepada saya. Bersemangat melantunkan 3 awan jernih, skala terbalik rakyat. Hidup jauh di pegunungan dan menelusuri hutan bambu. Kenakan pakaian merah dan memiliki rambut panjang. 3 lagi untuk memikirkan kenyamanan. Gali jantung dan makan darah manusia. Tahu tidak membunuh langit dan tidak binasa. Aku mengerutkan kening. Apa maksudmu dengan ini? Bintang tunggal. 9 suanu surgawi. Surga tidak mentolerirnya. Jejak bertanya kepada Anda. Apakah kakekmu memberitahumu? Sebuah cerita tentang pejabat terkenal 9 yin. Ekspresinya tiba-tiba menjadi serius. Menatapku, dia bertanya. Tidak, aku menggelengkan kepalaku. Kakek yang seharusnya memberitahuku secara alami tahu. Kakek saya punya alasan untuk segalanya. Dengarkan aku mengatakan itu. Alisnya berkerut berat. Meskipun aku tahu bahwa kakekmu punya alasan untuk melakukan sesuatu, tapi saya tetap menyarankan Anda cepat membakar benda di tangannya. Sebaliknya, nasib Anda tidak akan dapat
dapat diprediksi di masa depan. Mengapa saya tidak bertele-tele dengannya? Aku tahu maksudmu. Wanita berbaju merah itu bukanlah hal yang baik. Tapi kakek saya bisa menyetujui keberadaannya. Dia juga tidak menyakitiku. Jika bukan karena dia selama 2 hari ini, saya selesai lebih awal. Tidakkah menurutmu kakekmu memberimu ibu baptis? Apakah hanya untuk mencegah disakiti oleh wanita berbaju merah? Kata Jian Yi tiba-tiba. Seketika, saya merasakan dengungan prismatik di kepala saya. Tapi saya memikirkannya. Bagaimana bisa ibu baptisku yang ingin menyakitiku malam ini? Dan ibu baptis jelas takut pada wanita berbaju merah. Agar aku tidak disakiti oleh wanita berbaju merah, saya menyembah ibu baptis saya. Bukankah itu? Jika tidak, ibu baptismu tidak ditekan sebelumnya. Mengapa wanita berbaju merah tidak berani muncul di sampingmu? Sampai ibu baptismu ditekan olehmu, dia akan muncul di depan Anda di tempat terbuka. Anda mengikuti saya. Aku menatap orang ini. Di pagi hari, lihat yin qi di tubuh Anda. Tahu sebagai seorang Tao, bagaimana Anda bisa duduk diam? Ucapnya dengan fasih. Tentu saja aku tahu bahwa ibu baptismu bukan tandingannya. Tetapi bagaimana jika dia tidak ingin menjadi musuh ibu baptis Anda? Pikiranku penuh dengan keraguan. Tapi aku merasakan apa yang dia katakan. Tampaknya ada sedikit kebenaran. Masuk akal jika wanita berbaju merah ingin menyakitiku. Ibu baptisku tidak bisa menghentikannya sama sekali. Tetapi jika Anda membantu saya, baru saja mengambil tindakan untuk menekan ibu baptisku. Tapi dia tidak melakukannya. Selain itu, kakek tahu bahwa ibu baptis saya setelah dia pergi, itu akan menyakitiku. Akan membiarkan saya menguburnya di rumah tua 7 posisi. Menekannya, rupanya kakek juga tidak mengatakan yang sebenarnya. Pasti ada sesuatu yang bersembunyi dariku. Ini bukan masalah kecil. Kamu ikut denganku dalam perjalanan ke Gunung Longhu besok. Saya mencoba meyakinkan suzerain. Biarkan dia membantu Anda, kata Kenichi tiba-tiba. Anda adalah pewaris masa depan keluarga Oriental. Kami adalah keluarga. Pocket Knife tidak ingin berbohong padamu. Wanita berbaju merah adalah hal yang paling mengerikan jika dia tidak menyakitimu. Saya tidak mengerti apa yang Anda maksud. Saya terpana olehnya. Tidak apa-apa jika dia ingin menyakitimu. Ikuti saja aku ke Gunung Longhu untuk menyelamatkan hidupku. Tetapi jika dia naksir Anda tidak akan beruntung kemanapun Anda pergi di masa depan. Jalani kehidupan 9 kematian. Pada akhirnya, itu akan dihancurkan oleh langit dan bumi. Saya tidak percaya itu. Jika itu serius, kakek memberitahuku sebelumnya. Aku menggelengkan kepalaku. Jadi itulah bagian pisau yang paling membingungkan. Tapi pisau itu berpikir, kakekmu melakukan ini hanya sekali. Tidak berpikir Anda akan hidup sampai usia 18 tahun. Disarankan untuk menggelengkan kepalanya lagi dan lagi. Saya bisa melihatnya. Dia sepertinya tergoda untuk mengatakan sesuatu kepadaku. Tapi saya hanya bisa menahannya di hati saya dan tidak berani mengatakannya. Anda siap untuk mempersiapkan. Kau harus keluar dari sini bersamaku besok sebelum gelap. Mari kita lihat lebih banyak tentang apa yang masih Anda rindukan. Besok hilang. Saya khawatir Anda tidak akan pernah bisa kembali ke desa pegunungan kecil ini. Saya bertanya kemana harus pergi. Pergi ke kota dan ajak Anda bermain naga. Setelah Ku Wenyi selesai berbicara, dia berbalik dan meninggalkan halaman. Aku menggaruk bagian belakang kepalaku. Sendok terasa tidak bisa dijelaskan. Berpikir tentang itu, tidak masalah apakah disarankan untuk membawaku atau tidak. Aku akan berangkat besok malam. Ini yang diperintahkan kakek. Sekarang aku sendirian, menjadi yatim piatu sejati. Ada kebingungan yang tak terlukiskan di hati saya. Setelah dicuci sebentar, saya pergi ke kamar kakek saya dan membersihkannya, mengemasi semua barang leluhurnya. Kemudian dia membawa pakaian orang tuanya ke pintu dan menumpuknya. Setelah membakar pakaian untuk kakek, saya mengemasi semua tas saya. Ini akan segera pergi. Lakukan seperti yang diperintahkan kakek. Aku akan membakar dupa untuk ibu baptisku untuk terakhir kalinya. Ibu baptis telah ditekan. Tidak ada bahaya di gunung belakang. Ngomong-ngomong, aku pergi untuk mengucapkan selamat tinggal pada wanita berbaju merah. Tidak omong-omong. Saya sangat ingin melihatnya lagi. Kenichi ada benarnya. Wanita berbaju merah. Kemungkinan besar kakek saya mengaturnya untuk saya. Ibu baptis mungkin hanya kedok. Pikirkan wanita berbaju merah. Aku mengeluarkan seikat rambut yang dia berikan padaku dan melihatnya. Rambutnya berbau segar. Baunya enak. Bau ini unik untuk wanita berbaju merah. Saat aku melihatnya tadi malam, aroma ini ada di sekitar. Saat itulah itu terjadi. Terpikir olehku bahwa aku ingat. Sebagai seorang anak, setiap kali saya berada dalam bahaya setelahnya, saya selalu bisa mencium aroma segar yang tak bisa dijelaskan. Setelah itu, bahaya yang saya temui diselesaikan secara misterius. Melihat kembali sekarang, baunya persis sama dengan yang ini. Seseorang yang telah melindungi saya selama bertahun-tahun. Bukankah itu benar-benar ibu baptis? Itu wanita berbaju merah. Aku mengerutkan kening dan berjalan mengitari ruang tamu. Kepalaku hampir meledak. Saya tidak
tidak bisa memahaminya. Apa hubungan antara wanita berbaju merah dan aku? Mengapa Anda melindungi saya? Dan mengapa kakek ingin memujaku sebagai ibu baptis? Untuk mencegahnya menyakitiku. Saat itu jam 3 sore, matahari terik. Saya akan melakukan perjalanan ke gunung belakang. Di satu sisi, taruh dupa pada ibu baptis. Di satu sisi, saya pergi untuk mengucapkan selamat tinggal kepada wanita berbaju merah. Meskipun aku tidak tahu apakah aku akan bisa melihatnya di siang hari bolong. Saya membawa uang kertas lilin dupa. Aku berjalan perlahan ke gunung belakang. Siang bolong, suasana gunung di belakang ini masih suram dan menakutkan. Aku terhuyung-huyung ke pintu rumah tua itu, berlutut, diam-diam mengeluarkan uang kertas lilin dupa dan menyalakannya. Antara apa yang terjadi tadi malam, saya bahkan tidak memiliki keberanian untuk berbicara karena takut mengganggu ibu baptis di rumah tua. Awalnya, saya akan membakar dupa di sini. Coba saja peruntungan Anda di hutan bambu. Mari kita lihat apakah kita bisa bertemu wanita berbaju merah. Tapi kakek dimakamkan di belakang. Sekarang ibu baptisnya telah ditekan. Ayo bakar dupa terakhir untuk kakek. Jadi saya mengambil risiko. Dari hutan bambu ke belakang rumah tua, saya berlutut di tempat abu kakek saya dikuburkan. Saya memesan semua uang kertas bambu dupa. Kakek Azo akan pergi. Ini mungkin terakhir kalinya Azo melihatmu. Anda harus memperhatikan tubuh Anda di bawah sana. Aku menyeka segenggam air mata, memasukkan dupa upeti dalam posisi mengubur kakek. Tiba-tiba ada yang tidak beres. Kemarin, Tuming menembak dengan sangat ketat, dan sekarang longgar. Jelas bahwa itu pasif, tidak terlalu memikirkannya. Saya buru-buru mencabut tanah dan menggalinya ke samping. Itu tidak tiba dalam 1 menit. Semua lubang digali, tapi saya tidak melihat abu kakek saya. Siapa yang mencuri tulang kakekku? Saya sangat emosional. Saya merasakan tenden hijau di dahi saya pecah. Gali tulang kakekku. Ini sama dengan menggali kuburan leluhur saya. Ini taktik yang sangat keji. Pada saat ini, tiba-tiba ada suara makanan di rumah tua itu. Itu adalah suara ular tadi malam. Saya terlalu akrab. Saya belum bereaksi. Di sana ada sebuah rumah tua yang gelap. Lalu terdengar suara yang sangat membosankan. Jika kamu tidak pergi, tetaplah di sini bersamaku. Saya tidak memikirkannya saat itu. Dengungan di kepalaku. Saya sangat takut sehingga saya berbalik dan berlari. Sadar, saya berlari sampai tadi malam. Lokasi lubang air berhenti. Terengah-engah, aku berlari ke sini. Entah kenapa aku merasakan rasa aman di hatiku. Saya tidak tahu sudah berapa lama saya duduk di tepi kolam. Seluruh orang itu seperti orang bodoh. Sampai hari-hari suram, saya terbangun seperti baru saja bangun dari mimpi. Gadis, terima kasih atas perlindungan selama bertahun-tahun. Saya tidak tahu siapa Anda. Tidak masalah jika kamu ingin menyakitiku atau melakukannya untuk kebaikanku. Saya harus pergi. Saya belum tahu kemana saya akan pergi. Mungkin itu tidak akan kembali. Jika Anda memiliki hal lain untuk dikatakan kepada saya, Anda baru saja keluar. Saya duduk di atas lempengan batu biru. Dukung dagu Anda dengan tangan Anda. Beberapa orang yang tertekan melihat ke lubang air dan berkata, menunggu lama. Saya tidak melihat wanita berbaju merah keluar. Itu tidak berdasar. Kolam hijau menghitam. Itu membuatku merasa sedikit panik. Karena Anda tidak punya apa-apa untuk dikatakan. Kalau begitu aku akan pergi dulu. Selamat tinggal. Aku menghela nafas dalam-dalam setelah aku selesai berbicara. Bangun dan pergi. Akibatnya, dia berbalik dan dia melihat tanah di belakangnya. Ada syal putih. Sepertinya ada sesuatu yang terbungkus syal. Saya akan memeriksanya. Bukankah itu syal yang saya gunakan musim dingin lalu? Saya ingat ketika saya pulang pada hari Jumat, ditemukan di ruang tamu. Pada saat itu, saya pikir itu adalah syal yang dirajut kakek saya untuk saya. Tapi kakek tidak bisa menjahit sama sekali. Ini lebih terlihat seperti hasil karya seorang gadis. Sampai awal tahun, tampaknya naik gunung untuk membakar dupa untuk ibu baptis. Lempar syal ke atas bukit. Saya tidak datang mencarinya saat itu. Bagaimana syal itu muncul di sini? Masih terlihat baru. Ini seperti seseorang baru saja dicuci. Penasaran? Saya mengambil syal itu. Berat. Ada sesuatu yang terbungkus di dalamnya. Buka dan lihat. Itu terbungkus gaun T-shirt yang menyerupai yang dijahit tangan. Saya mengeluarkannya dan mengguncangnya terbuka. Ukurannya pas. Saat aku menggoyangkan pakaianku, tiba-tiba sebuah catatan keluar. Ambil catatan itu dan lihat. Meliriknya, ada deretan karakter Cina tradisional yang sangat bagus tertulis di atasnya. Jun Ruo memiliki seorang gadis kecil. Gadis kecil itu tidak muncul. Tidak ada harapan untuk melanjutkan yang terdepan. Anda juga bisa menunggu generasi berikutnya. Semoga perjalanan Anda lancar. Kaligrafi di Singa West Crate sangat segar. Saya tidak menulisnya lebih dari sehari. Ini adalah tempat yang tidak ada yang berani datang. Saya hanya melihat wanita berbaju merah di sini. Maka Sinyao ini tidak diragukan lagi adalah wanita berbaju merah. Aku melihat kembali ke sekeliling hutan bambu. Saya
tidak melihat wanita berbaju merah. Hutan bambu semakin gelap dan gelap. Saya tidak berani tinggal lebih lama lagi. Saat berjalan, saya mengambil apa yang saya pegang di tangan saya. Itu semua akan terjadi seiring waktu. Perlahan beritahu saya yang sebenarnya. Tidak ada gunanya terburu-buru. Saat langit gelap, saya kembali ke depan pintu saya. Kenichi sedang berkeliaran dengan cemas di gerbang. Begitu saya melihatnya, saya tahu bahwa saya telah menunggu lama. Bagaimana Anda kembali? Sejujurnya, bukankah kamu pergi ke pegunungan belakang untuk melihat air? Apa yang ada di tangan? Kenichi bertanya padaku dengan cemberut. Tidak ada yang kakek katakan. Sebelum saya pergi, saya harus menempelkan dupa dengan ibu baptis saya. Saya menjawab, disarankan juga untuk tidak bertanya lebih banyak. Beberapa orang sedang terburu-buru dan tidak sabar. Apakah kita bisa pergi malam ini adalah satu hal. Ikut aku. Setelah berbicara tentang saran, di sudut selatan, timur, barat, dan barat laut halaman saya, masing-masing membakar sebatang dupa. Biarkan aku bersujud, membungkuk 3 kali. Saat Anda keluar, dia membakar sebatang dupa di ambang gerbang halaman. Biarkan aku bersujud lagi. Saya pikir itu semua adalah upacara perpisahan dengan kakek saya, tapi saya tidak mengharapkannya. Itu semua jalan dari rumahku ke pintu masuk desa. Selama ada jalan memutar, Jianyi akan melakukan hal yang sama. Biarkan aku berlutut sekali. Saya tidak tahu bagaimana melakukannya, tapi saya tahu aturannya. Membakar dupa, ini harus disebut uang jalan. Terus terang, Kenichi menceritakan hal-hal di sekitarnya. Ambil manfaat ini. Seberapa jauh untuk berguling seberapa jauh. Jangan datang mencari masalah. Ada jalan pegunungan yang cukup panjang di desa. Anda harus berjalan lebih dari 10 menit untuk sampai ke kota. Persimpangan jalan. Sepanjang jalan, saya melihat keringat di dahi saya. Ekspresi ketakutannya yang berbalik 3 kali sekaligus. Itu membuatku takut juga. Akhirnya, satu belokan lagi akan berada di jalan. Seharusnya tidak ada mobil di sini pada malam hari. Ikuti jalannya. Setidaknya sampai dini hari untuk sampai ke kota. Dari sana dimungkinkan untuk naik mobil ke ibu kota provinsi. Tapi, tepat ketika kami hendak mencapai persimpangan jalan raya, seekor ular horizontal tiba-tiba muncul di jalan. Benda ini adalah ular kembang kol yang sangat umum di daerah kami. Ini jalan yang panjang untuk memblokir jalan. Kepala dan ekor tidak terlihat. Melihat bahwa dia segera menarik saya untuk berhenti. Dia mencubit jari-jarinya dan tiba-tiba seekor ular roh memblokirnya. Saya khawatir jalan di depan tidak rata. Jadi apa yang harus dilakukan? Ular ini adalah untuk kita. Saya bertanya. Kenichi melihat kembali kegelapan di belakangnya. Alisnya berkerut. Ini adalah cara seluruh desa mengarah ke kota. Jalan memutar bukanlah jalan yang tidak boleh ditempuh. Kenichi agak sulit. Kalau tidak, mari kita menerobos. Tidak peduli betapa berbahayanya itu tidak cocok untuk hal yang mengikuti. Sesuatu mengikuti. Saya kedinginan ketika saya menyikat punggung saya. Jadi tunggu apa lagi? Ayo pergi, ayo bicara. Aku melangkahi ular di tanah. Teruskan. Hasilnya baru saja melintasi ular. Saya mendengar bunyi klik tiba-tiba di atas kepala. Tampaknya sebuah pohon patah. Untungnya, pedangnya gesit. Tarik aku pergi. Tiba-tiba, sebuah pohon besar tumbang di depanku. Batang pohon itu hancur berkeping-keping di tanah. Jika ini membunuhku, kukunya hilang. Terkejut, Kenichi menyorotkan senternya ke atas kepalanya. Detik berikutnya, saya melihatnya mencabut pedang perunggu di punggungnya. Saya seorang pengkhotbah sejati Gunung Longhu. Lewat di sini. Jika ada gangguan, jangan khawatir. Kalau tidak, aku akan membiarkanmu berkeliaran. Kemudian pedang itu membakar segepok uang kertas. Dia menempelkannya di ujung pedangnya dan menutupinya sampai uang kertas terbakar habis. Lalu, dia berkata kepada saya, cobalah untuk mengambil langkah maju lagi. Saya mengangguk. Ambil langkah maju yang hati-hati. Ketika saya mendengar klik lain di atas kepala. Ketika ada ledakan keras, petir mundur. Ini pohon lain yang patah aneh. Melihatnya sedikit cemas. Dao yang mengerutkan kening itu mengerikan. Saya khawatir ada dewa kota di jalan. Jangan beri aku wajah. Dia bilang begitu. Terpikir olehku bahwa aku ingat. Kami berada 10 meter di depan. Ini adalah kuil dewa kota yang sangat kecil dan sederhana. Hanya berhala dewa yang ditutupi dengan batu. Jika memori berfungsi, setiap kali kakek lewat di sini, Anda harus membakar sebatang dupa sebelum melanjutkan berjalan. Aku tidak bisa menahan napas. Kakek mengatakannya beberapa tahun yang lalu. Kejujuran menghalangi. Apa yang menghalangi jalan surga tidak ditoleransi. Apa maksudnya? Mungkin berarti aku berada di tengah-tengah niat pedang. Ada orang jahat yang tidak ditoleransi oleh surga. Tapi menurutku Sword Intent bukan orang jahat. Akulah yang tidak bisa menghentikannya. Saat aku dan Kenyi saling memandang. Saat Anda bingung. Tiba-tiba, angin gelap bertiup dari belakang. Seluruh tubuh Kenichi gemetar. Ini seperti hawa dingin yang tiba-tiba. Tapi saya tidak merasakan apa-apa. Hanya saja Don Buddha ada di udara. Aku mencium aroma yang familiar. Mengikuti dengan cermat posisi dewa kota. Tiba-tiba, terdengar suara aneh.